apa kabar? Kembali lagi dengan saya Nabila dan Bugi Satrio dalam acara favorit kita bersama Rumah Anak Muda Masa Depan. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tuntas topik masalah hukum yang hangat yang patut diketahui oleh anak-anak muda, milenial maupun masyarakat pada umumnya. Pada kali ini kita akan membawakan tema yaitu pinjaman online ilegal yang sepertinya semakin meresahkan di kalangan masyarakat. Begitu ya, dan di samping di samping kita bersama hari ini sudah dihadirkan narasumber yang memiliki banyak pengalaman di bidang hukum yaitu Bapak Tri Firdaus Akbarsyah sebagai selaku Sekjen Ikatan Notaris Indonesia. Selamat datang Bapak Tri. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya pada hari ini untuk datang ke program kami dan membahas seputar tema kita ya pada hari ini yang sangat meresahkan ya Pak, pinjaman online Pak. Betul. Baik, bagaimana Pak kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Oh iya baik Pak. Kiranya nih Pak, apa yang Bapak pikirkan ketika terlintas kata-kata pinjaman online atau pinjol ya Pak? Pinjaman online, sebenarnya kata-kata pinjaman online itu umum. Seperti kalau kita lihat bank-bank memberikan pinjaman KTA, kredit tanpa agunan, itu pinjol juga loh. Sama. Tapi sekarang konotasinya pinjol itu penipuan. Konotasinya sekarang ini. Karena rame ya. Sebenarnya pinjolnya udah lama. Sudah. Betul. Jadi sebenarnya kalau KTA itu juga pinjol ya Pak? Pinjol. Kredit tanpa agunan. Pinjaman online. Lagi booming adanya penipuan-penipuan itu. Betul. Terangkat gitu beritanya. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita mau mengetahui, kalau sebelum kita meminjam gitu ya dari pinjol itu apa sih yang harus kita perhatikan Pak? Persyaratannya satu, bunganya. Kadang bunganya itu kalau yang pinjaman online yang menjebak ini bunganya sangat tinggi. Tapi kalau pinjaman online yang resmi yang diberikan izin oleh OJK itu bunganya ya standar ya, standar. Nah, pinjol-pinjol ini semua perusahaan-perusahaan yang diberikan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, diberikan izin untuk melakukan peminjaman kepada masyarakat. Nah sekarang ini kan lagi booming nih, ada yang nggak minjem tapi ditagih debt collector gitu ya, kemudian identitasnya dicuri. Nah ini kemana nih masyarakat harus mengadu nih ketika memang ternyata mereka menjadi korban gitu, karena banyak juga ya di sekitar kita yang ternyata ditelepon dia nggak minjem tapi diuber-uber gitu Pak. Iya betul. Jadi begini, memang pinjol ini yang sekarang ini sangat meresahkan. Sampai ada yang bunuh diri loh Mas. Ada yang bunuh diri loh. Pinjaman online ini karena pinjamnya nggak seberapa, bunga berbunga terus, dan pinjamannya hanya 2 juta, 3 juta, tapi tagihnya sampai 800 juta. Dari mana harus bayarnya? Dan pinjol ini, pinjaman online ini berkedok seolah-olah dia mendapat izin. Dan yang bahayanya lagi, pinjaman online ini sebagian besar itu dilakukan oleh orang-orang luar negeri loh. Orang-orang luar negeri yang servernya malah di luar negeri, servernya. Dan mereka melakukan intimidasi. Kemarin sudah banyak yang ditangkap kan, yang melakukan intimidasi melalui telepon. Dengan kata-kata kotor, dengan ancaman dan segala macam. Yang ngomong tuh anak kecil, anak-anak muda yang ngomong di telepon itu melakukan ancaman terhadap ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu nih yang melakukan pinjol ini, gitu. Jadi apa nih yang harus kita perhatikan ketika kita mau meminjam gitu di pinjol, selain dia mungkin terdaftar di OJK begitu ya Pak ya? Iya. Tapi apalagi nih kira-kira urutan yang memang benar-benar harus kita perhatikan? Biasanya kita kalau mau minjam itu kita diminta KTP, diminta NPWP, ya. Kita juga harus lihat. Kita buka website. Website sekarang sudah di mana-mana. Kita pakai handphone sudah bisa buka YouTube, kita bisa buka apa. Nah, di situ ada website juga, ketik www.ojk.go.id. Terdaftar nama-nama pinjol, nama-nama perusahaan-perusahaan pinjol di situ terdaftar. Ini perusahaan benar atau tidak? Karena begini, banyak kedok koperasi. Kantornya setelah diteliti virtual office. Satu kantor itu ada 60 koperasi berkedok koperasi. Mereka melakukan pinjaman. Nah,
masyarakat juga harus teliti, jangan gampang tergiur, tergoda dengan mudahnya diberikan pinjaman, implikasi hukumnya, implikasinya, akibatnya nanti dia akan ditagih-tagih secara kasar, debt kolektornya datang, data-data di handphone diminta loh. Itu jadi kita tuh kalau saya lihat nomor telepon dan isi-isinya itu disadap oleh mereka, terus kita foto pakai KTP kan. Nah, itu diedarin kemana-mana. Kemana-mana diedarin bahwa si A tuh minjem duit, nggak bayar-bayar utangnya, wah segala omongannya. Kita kan jadi malu, si korban ini malu, nggak bisa bayar, bunganya berbunga, ada pemerasan dalam hal ini. Itu yang dilakukan oleh Barreskrim kemarin untuk ada beberapa perusahaan yang sudah ditangkap. Ya. Tapi apakah ada memang batasan bunga yang harus diberikan gitu ya? Karena kalau misalnya melihat dari bunga yang besar, itu kan bunga berbunga, kemudian akan menjerat yang hanya minjam sekian, kemudian bisa berpuluh kali lipat dan dikembalikan. Ini tidak ada aturannya, Pak? Ya, ada, dari OJK ada. OJK memberikan batasan-batasan, memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan. Seperti perusahaan-perusahaan bank-bank itu juga melakukan pinjaman online, kredit tanpa agunan itu salah satunya, kredit tanpa agunan, bunganya sekian persen per bulan gitu loh. Dan ada minimal. Biasanya kita mau minjem itu dilihat slip gaji kita berapa sih, sekian persen dari slip gaji itu yang diberikan. Karena kalau misalnya slip gaji kita 10 juta sebulan, kita pinjam 20 juta, ini biasanya susah, nggak bakalan. Biasanya 30% dari slip gaji, itu supaya kita gampang untuk membayarnya. Gitu. Tapi ada juga kan beberapa yang identitasnya dicuri. Dia tidak melakukan peminjaman, tetapi kemudian dia harus membayar. Nah, ini bagaimana nih? Ya, itu penipuan-penipuan banyak sekali ya. Saya melihat bahwasanya dengan kondisi pandemi saat sekarang ini, di mana perekonomian kita terpuruk, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia perekonomian terpuruk, mempengaruhi juga dengan kehidupan masyarakat, di mana banyak karyawan-karyawan yang diberhentikan, dipecat dengan kondisi saat sekarang ini, sehingga masyarakat ini dengan gampangnya memberikan informasi-informasi untuk mencari pinjaman. Data-data dicuri itu sudah dari dulu ya, Mas ya. Hacker-hacker masuk melalui Facebook, melalui WhatsApp, itu sudah canggih semua sekarang ini, sudah bisa semua data-data disedot itu. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Uang kita di bank aja pernah kesedot habis, gitu loh. Berbicara tentang fenomena ini, Pak, sebenarnya siapa sih yang memiliki peran besar dalam memberantas pinjol yang ilegal seperti itu, Pak? Ya, saya melihat dari ya penegak hukum. Penegak hukum yang mengatur regulasi-regulasi, dan OJK juga yang mengatur regulasi. OJK juga sudah membentuk satu satgas sekarang ini. Ada satgas untuk memberantas pinjol bersama dengan Barreskrim. Dan sebenarnya gampang sekali kita mau lihat apakah ini pinjaman perusahaan pinjol ini terdaftar atau tidak. Gampang sekali kok. Kita buka di website di ojk.go.id itu terlihat. Ya. Dan dari Ikatan Notaris Indonesia sendiri ini bagaimana melakukan pendampingan terhadap publik, Pak, terkait pinjol ilegal yang meresahkan? Ya, kami kemarin ada melakukan pembinaan dengan Departemen Koperasi, di mana banyak sekali pinjol-pinjol ini berkedok koperasi. Jadi kami melakukan pembinaan terhadap notaris-notaris di seluruh Indonesia, karena notaris-notaris itu adalah gatekeeper. Orang mau melakukan satu usaha, datang ke notaris. Datang ke notaris, bikin akte, minta izin segala macam, baru bisa berjalan. Jadi kita melakukan pembinaan terhadap para notaris. Tolong hati-hati, kita bisa lihat, baca aturan-aturan dari kementerian, permen tentang koperasi, bahwa pendirian koperasi itu minimal berapa orang, terus apa syarat-syaratnya, ada semua itu.
di dalam Undang-Undang 11 2020, Undang-Undang Cipta Kerja di situ ada juga. Dan kita juga berharap kepada masyarakat supaya lebih dewasa, jangan mudah tergiur. Itu yang kami lakukan terhadap mengenai pinjol ini, Mas. Ya, baik. Jadi dari Ikatan Notaris Indonesia juga sudah melakukan ibaratnya Pembinaan, komunikasi begitu Iya. kepada notaris, di mana pendirian koperasi juga mungkin harus lebih diperhatikan begitu ya. Betul, Pak. betul. Jadi jangan sampai nanti ada beberapa koperasi atau pinjol ilegal tapi mengatasnamakan koperasi. Betul. Dan tentunya juga tadi kita juga sudah diberikan pencerahan dari Bapak terkait bagaimana melihat pinjol yang benar atau enggak, yang ilegal atau tidak begitu ya Pak ya. Dan nanti juga ada adik mahasiswa nih di sesi Boleh. kedua akan bertanya kepada Bapak. Boleh. Ya. Boleh, Iya. boleh. Baik, dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan yang berikut ini kita akan kembali di Rumah Anak Muda Masa Depan. Tetap bersama kami. Baik, terima kasih masih bersama kami Nabila dan Budi Satrio, juga tamu kehormatan kita Bapak Tri Firdaus Akbarsyah. Dan pada kesempatan kali ini, episode ini kita telah berbincang hangat mengenai pinjaman online yang makin meresahkan. Namun kali ini kita akan memberikan kesempatan untuk adik-adik milenial yang ada di studio untuk memberikan atau mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber kita pada hari ini. Silakan. Ya, siapa yang ingin bertanya? Sebutkan namanya, dari fakultas mana, begitu ya. Silakan. Ya, nama saya Livia Onea Cesaria, biasa dipanggil Livia. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Broadcasting, Kampus Harapan Indah Bekasi. Jadi saya mau nanya seputar pinjaman online ya. Kan pasti itu kalau meminjam online itu ada persyaratannya. Nah, persyaratan pinjol yang legal itu apa aja sih, Pak? Terima kasih. Terima kasih, Livia. Ada beberapa persyaratan yang diminta oleh pinjol yang resmi, perusahaan pinjaman online yang resmi yang terdaftar di OJK, dan mereka persyaratannya agak ketat. Diminta pasti KTP, NPWP, kadang kartu keluarga, malah rekening listrik kadang diminta, ya, slip gaji. Karena dia akan menilai dengan kita pinjam sekian itu, apakah kita mampu untuk mengembalikan. Ada slip gaji biasanya diminta. Nah, kalau yang tidak ada persyaratannya yang gampang sekali, nah itu yang ilegal. Di ilegal ini bunganya tinggi. Kalau kita tidak bayar bunga berbunga, belum kita diteror. Data-data kita itu diminta semua, data-data di handphone. Dan yang pinjaman online ini yang sangat meresahkan masyarakat. Jadi syarat-syaratnya itu tadi sudah beberapa saya sebutkan, dan kita lebih waspada. Kita lihat, kalau kita meminjam dengan agak berbelit, agak susah, nah itu yang biasanya yang resmi. Satu lagi boleh Bapak? Ya. Ya, oke. Slip gaji itu menentukan waktu untuk ngebalikin uangnya lagi atau enggak sih Pak? Jadi misalnya kita gini, slip gaji kita dapat gaji kita 10 juta, tapi pinjaman kita 20 juta. Ya, atau pinjaman kita 50 juta. Kan enggak make sense gitu kan ya? Gitu loh. Atau gaji kita 3 juta, terus pinjaman kita sampai sekian puluh juta. Nggak make sense. Jadi dilihat berapa persen dari gaji kita itu yang kita mampu untuk membayar. Gitu. Oke Bapak, terima kasih. Makasih Olivia. Jadi kalau nggak make sense itu malah dia ilegal ya. Ilegal, kita perlu kita Dijebak gitu ya, Pak, dijebak. Supaya nanti malah kita nggak bisa bayar, Iya. bunga Bunga, gitu ya. iya. Baik, adik-adik mahasiswa, siapa lagi yang ingin bertanya silakan. Pak. Saya Diva Sharon dari Ilmu Komunikasi Kampus Harapan Indah, Sanggula Harapan Indah. Saya mau nanya kenapa terjadi pinjaman online ilegal yang berkepanjangan padahal kita tahu dampak buruknya itu banyak banget. Terima kasih. Terima kasih. Diva
Sharon, ya. Jadi begini, peluang-peluang yang ada bisnis ini, peluang-peluang kondisi ini dicermati oleh orang-orang yang berniat jelek. Kita tahu kondisi pandemi ini, perekonomian kita lagi turun. Perekonomian turun, terjadi banyak PHK, terjadi banyak pemutusan hubungan kerja, banyak karyawan-karyawan, pegawai-pegawai yang diberhentikan. Dia mau pinjam, mau makan dari mana? Sementara kebutuhan rumah tangga terus berjalan. Nah, di sini orang-orang yang berniat jelek, berniat jahat, sini gua pinjemin deh kalau duit. Karena dia butuh. Biasanya kalau orang butuh, apa saja dia tanda tangani, apa saja dia ambil. Yang penting dia selesaikan dulu persoalan pada saat itu. Tapi tidak berpikir untuk kedepannya saat mengembalikannya. Itu. Inilah momen-momen yang diambil oleh orang-orang yang berniat jahat tersebut untuk meresahkan masyarakat. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Ada yang bayar, ada, karena daripada dia malu, karena pinjol yang ilegal itu biasanya data-data kita tuh disebar kemana-mana. Bahwa si A nggak pernah pinjam duit, si A pinjam duit, dia nggak ngembaliin, wah ngomongnya kotor, ngomongnya, aduh segala macam jelek sekali omongannya. Kita kan malu, korban, ya udah kita bayar. Ada yang sampai bunuh diri, ibu-ibu ini kan tiap hari biasanya mainnya, milenial juga, HP nggak pernah lepas tuh, 24 jam itu. Tidur juga sambil pegang HP. Biasa itu. Butuh duit. Pinjam dapat. Tapi nggak mikir cara pengembaliannya. Itu. Pak, sudah cukup jelas jawabannya. Yes, terima kasih Pak. Makasih. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Saya mau Oke. bertanya. Nama Silakan. saya Riga Celsia Putri. Siapa? Dipanggil Riga. Riga. Ya, Pak. Dari jurusan Broadcasting, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul, kampus Kebonjeruk. Jadi saya ingin bertanya Bapak, apakah ada hukuman untuk para pihak pelaku pinjaman online ilegal ini? Apakah ada pasal yang mengatur tentang kasus ini? Terima kasih. Ya, Riga. Siapapun, barang siapa yang melakukan kejahatan, melakukan tindak pidana, ada hukumannya. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana ada penipuan, penggelapan, pemerasan termasuk di situ. Ada di situ pasal-pasalnya. Dan itu dijamin. Dijamin. Yang kedapatan itu pasti ditahan. Terima kasih. Iya, jadi semuanya ada dasar hukumnya lah. Ya. Ada, Mas. Tapi agak repot nggak sih Pak kalau misalnya memang kita harus ngurus ke kepolisian, kalau misal tertipu harus ke OJK dan lain sebagainya gitu. Ini lebih baik mengantisipasi ya daripada nanti kita Baik, betul. menghadapi proses hukum gitu Betul. Pak. Daripada kita sebagai korban, dan memang ke siapa lagi kalau bukan ke polisi, Iya. penegak hukum, kita harus melapor gitu loh. Ke siapa lagi? Kita harus melapor ke kepolisian supaya ditindaklanjuti oleh kepolisian gitu. Tapi ada beberapa kasus teman-teman kami juga gitu ya Pak ya, mereka harus mengirimkan surat ke ya berbagai pihak yang terkait begitu ya, itu benar-benar wasting time. Iya. Begitu ya. Iya. Karena dalam melakukan penegakan hukum, si polisi atau penyidik ini mencari bukti-bukti juga kan? Iya. Mana bukti-buktinya? Apa dasar-dasarnya untuk melakukan suatu tindakan itu? Jadi lebih baik memang adik-adik kita harus mengantisipasi ya, jangan sampai nanti kita masuk ke ranah hukum. Lebih baik sebelumnya kita sudah mengetahui nih ketika misalnya pinjol yang ilegal yang mana, yang legal yang mana, begitu ya. Kemudian kalaupun memang kita punya identitas, jangan menyebar-nyebarkan gitu, jangan sampai percaya dengan banyak orang ketika nanti kita dicuri identitas kita dijadikan jaminan juga akhirnya kita bisa dikejar-kejar juga Pak ya. Betul. Jadi ada Betul. juga teman yang ternyata namanya dijadikan jaminan begitu. Betul. Iya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali di sesi berikutnya Pak ya. Iya, baik. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali di Rumah Anak Muda Masa Depan. Tetap bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Anak Muda Masa Depan dan kita masih berbincang terkait pinjol ya. Pinjol yang ilegal memang semakin meresahkan dan di sesi terakhir ini kita masih membuka peluang untuk para mahasiswa bertanya kepada Pak Tri Firdaus Akbarsyah, Sekjen Ikatan Notaris Indonesia. Silakan, ada yang masih mau bertanya? Saya Pak, Silakan. saya mau nanya apakah ada perlindungan hukum terhadap data konsumen yang melakukan pinjaman online, karena kan itu banyak data-data privasi kita di situ kayak KTP, terus slip gaji dan lain-lain. Gitu aja. Terima kasih. Iya, makasih Diva. Diva sudah pernah pinjam uang di Belum. Ya. Jadi begini, data-data kita itu adalah privacy, data-data itu adalah rahasia. Tidak boleh disebar-sebarkan. Tidak boleh disebar-sebarkan. Dan itu kalau disebar-sebarkan melanggar Undang-Undang ITE. Ada di situ. Kita tidak boleh. Karena berakibat apabila kita sebarkan akan digunakan oleh pihak lain. Kita nggak tahu niatnya. Apakah niatnya bagus apa jelek kita nggak tahu. Makanya di dalam Undang-Undang ITE disebutkan bahwa data-data itu menjadi data-data rahasia. Data-data kita yang selama ini kita melakukan diambil datanya oleh pinjol yang resmi itu disimpan sama mereka, nggak mungkin mereka sebarkan, nggak mungkin. Nah, yang menyebarkan itu adalah oknum. Sebagaimana kita ketahui bahwa terkadang tahu-tahu loh nomor telepon kita sudah ada yang nelpon, dia tahu dari mana gitu kan ya. Itu oknum itu. Ada yang menawarkan ini. Jadi data-data itu harus disimpan oleh mereka dan tidak boleh disebarkan. Kalau disebarkan dia kena pasal di Undang-Undang ITE. Iya. Terima kasih. Ada ini ditanyakan lagi? Sudah, terima kasih Pak. Karena Ya, memang merasakan ya Pak ya, kalau misalnya data sudah sekali masuk itu suka datang lagi misalkan SMS promosi dan Betul. orang terjerat lagi. Jadi Betul. kalau tidak dibasmi secara keseluruhan, Iya. terus menerus. Tapi mereka punya teknologi loh. Mereka bisa mengetahui nomor-nomor telepon yang saat sekarang ini aktif. Mereka punya teknologi. Jadi saya nggak tahu ya itu teknologinya gimana caranya sehingga mereka mengetahui data-data kita semua. Begitu juga orang yang masuk, hacker-hacker yang masuk ke dalam satu sistem bisa masuk, itu canggih-canggih kan. Canggih-canggih. Orang Indonesia canggih-canggih loh Mas. Iya. Jangan salah. Canggih-canggih untuk soal. Tapi kalau nggak salah sekarang memang lagi dipersiapkan begitu ya antara pemerintah dan juga DPR ya untuk perlindungan data pribadi begitu. Betul, Ya. Lagi betul. digodok undang-undangnya. Betul. Tapi kalau untuk UU ITE ada pasal 24, 25, kemudian pasal 45, kemudian kalau KUHP 378, 379 Iya. itu tentunya sudah sangat melindungi kita. Iya. Ya, begitu. Ya baik, Pak Tri, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung acara. Mungkin ada closing remarks, pesan-pesan untuk para mahasiswa kepada semuanya pemirsa terkait pinjol ilegal yang semakin meresahkan. Silakan Pak Tri. Terima kasih Mas. Jadi kepada kaum milenial, jadilah milenial, jangan kolonial, ya. Milenialnya apa? Dalam mengambil suatu keputusan, dalam satu tindakan sesuai dengan aturan-aturan. Baca, kalau mau melakukan pinjaman, lihat perusahaan ini resmi enggak. Dengan kaum milenial ini melalui handphone bisa melihat, ketik di ojk.go.id, nama perusahaannya terdaftar enggak, gitu loh. Jangan main serampangan, wah gampang ini pinjam, nanti gua mau ngabur aja dah. Jangan. Karena dengan teknologi yang ada semua bisa dilacak, jejak digitalnya ada. Jadi sekali lagi kepada teman-teman adik-adik semua milenial, hati-hati dalam melakukan satu tindakan. Jangan gampang tergoda, jangan tergiur dengan iming-iming, dengan pinjaman-pinjaman yang mudah sehingga akan menjerat diri kita sendiri. Demikian Mas. Ya, baik, terima kasih Pak Tri.
Baik, sudah tidak terasa ya kita sudah 30 menit berbincang bersama Bapak Tri Akbar Firdaus Akbarsyah. Bapak Tri Firdaus Akbarsyah selaku Sekjen Ikatan Notaris Indonesia, dan semoga apa yang kita bahas dalam episode ini maupun apa yang disampaikan oleh Bapak Tri bermanfaat untuk kita semua dan masyarakat pada umumnya. Saya mohon pamit undur diri, Nabila Haza. Dan saya Bogi Satrio mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.